Halo Fitness Mania, selamat datang kembali di YouTube channel Coach Halim Chiang. Kali ini saya akan membahas satu topik menarik, yaitu semakin bertambah usia, semakin butuh latihan beban, dan semakin butuh memiliki kekuatan dan massa otot. Mengapa demikian? Yuk kita simak penjelasannya. Seiring kita bertambah usia, kalau kita tidak melakukan apapun terhadap kesehatan kita, jadi kita merasa bahwa saya sehat-sehat saja, dan berhubung sehat-sehat saja, saya tidak perlu olahraga, ya paling mungkin jaga makan sedikit, ya. Seiring bertambah usia, apabila kita berpola hidup seperti itu, maka akan terjadi penurunan pada kesehatan dan fungsi apa saja nih, pada fungsi sendi, pada fungsi tulang, pada fungsi otot, pada fungsi organ, pada fungsi metabolisme. Bahkan pada individu yang sebenarnya berolahraga saja, yang aktif berolahraga, yang aktif mengatur pola makannya, yang menjaga tidurnya dengan teratur, yang mungkin juga menghindari merokok, kemudian menghindari alkohol, dan lain sebagainya, berusaha untuk bisa hidup sehat, bertambah usia pun akan terjadi penurunan. Tapi memang penurunan itu akan bisa lebih lambat atau bisa lebih delay, diundur penurunannya, atau laju penurunannya bisa lebih sedikit. Nah, apa implikasinya? Apa artinya memiliki kesehatan dan fungsi sendi dan tulang dan otot yang turun? Yang artinya kita semakin sulit untuk bergerak. Makanya orang di usia lanjut memiliki daya gerak yang tidak seluas, tidak segesit, tidak sefleksibel, dan tidak sekuat waktu mereka muda. Yang apabila tidak mau berolahraga, itu kita kategorikan mungkin ya sebagai mager, makin tua nantinya, saat sehat sendinya, saat sehat tulangnya, saat sehat ototnya, dirinya mager, tidak mau berolahraga, dan mungkin mengasosiasikan olahraga sebagai kegiatan yang tidak perlu, bikin capek aja, bikin keringetan, bikin sakit badannya, bikin jarem, bikin pegel ya. Malah nanti tuanya menjadi tager, yaitu takut gerak. Nah, itu yang dikhawatirkan. Karena apa? Padahal kondisi organ dan metabolismenya juga memburuk. By the way, penyakit metabolisme salah satu yang paling utama, juga yang kita kenal atau yang paling ditakutkan adalah penyakit kanker. Kemudian penurunan fungsi organ yang berarti terutama di sistem misalnya hormonal kita, ya di sistem memori dan otak kita, rata-rata akan mengalami penurunan juga. Pembuluh darah kita juga semakin kaku, jantung juga pompanya semakin lemah, daya saring ginjal juga menjadi lebih rendah, dan lain sebagainya. Itu akan membuat tumpukan masalah baru pada kesehatan kita. Ditambah lagi nanti kita takut gerak waktu di usia tua karena kita merasa bahwa saya sudah tua, berarti sudah lebih renta daripada dulu, sehingga saya takut jatuh. Saya nggak boleh pegel-pegel, apalagi yang namanya cedera. Semakin kita tidak bergerak, semakin kita masuk dalam pusaran yang menarik kita ke bawah, yang berujung, sorry to say, pada kematian. Saya mohon izin ya, apabila pernyataan ini atau misalnya penjelasan ini mungkin kurang begitu menyenangkan karena ada sifatnya menuduh orang mager atau takut gerak ya. Tapi lebih kepada diambil baiknya saja, diambil pesan yang ingin disampaikan di sini, bahwa ketidakinginan untuk berolahraga yang tercermin dalam berbagai alasan, ya seperti saya sibuk, saya banyak pekerjaan, saya kalau sudah ada waktu maunya istirahat karena sudah capek, dan lain sebagainya, itu sebenarnya salah satu dari wujud mager tersebut. Makanya mau tidak mau harus kita akui, mungkin demikian adanya ya. Nah, kita bisa melihat bahwa
apa yang nanti akan menjadi destiny atau destination kita apabila kita tidak melakukan apapun terhadap yang namanya sendi, tulang, otot, organ, atau metabolisme kita. Ya, mumpung masih muda, why not kita coba? Karena masih muda itu lebih mudah jadinya. Ya kan, kalau kita pikir kalau kita sudah semakin tua itu makin susah, memang bisa jadi ada benarnya. Kenapa? Karena di saat kita masih muda, kesehatan masih kita miliki, starting point kita, titik nol kita bisa lebih tinggi dibandingkan waktu kita memulai, waktu di usia lanjut, di mana penyakit-penyakit sudah mulai mendekat, sudah mulai bermunculan. Ya, kalau disuruh olahraga di sini, lebih takut lagi nggak? Lebih tagar lagi nggak? Lebih takut gerak maksudnya? Pasti, ya. Tetapi itulah risiko yang harus diambil. Pegel ini, risiko cedera ini harus diambil. Sekali lagi, ya, bahwa kalau ada risiko bukan berarti pasti terjadi. Saya sering menganalogikan risiko itu seperti halnya berkendara atau keluar rumah. Kalau kita sekali keluar rumah, kita risikonya meningkat nggak? Meningkat. Berkendara meningkat nggak risikonya? Iya, bisa menyundul, bisa disundul, ya. Bisa ada risiko untuk berbagai insiden lah terjadi, ya, yang tidak kita inginkan. Tetapi most of the time kita bisa tiba dengan selamat tanpa kekurangan apapun, bukan karena hanya doa saja, tetapi karena kita memiliki skill. Kita memiliki skill berkendara, kita mentaati peraturan yang membuat kita selamat sampai ke tujuan. Mentaati rambu, ya peraturan lalu lintas, etika di jalan. Nah, hampir sama sebenarnya dengan risiko dalam berolahraga. Ada nggak risiko cedera? Ya, bisa saja ada. Ya, pasti ada. Tetapi bisa kita manage dengan kita berolahraga sesuai kemampuan kita. Rambu-rambunya itu, ya. Peraturan-peraturannya, yaitu jangan berolahraga melebihi kapasitas diri masing-masing. Jadi olahraga itu tidak wajib untuk mengerahkan 100%, 110%. Kalau kemampuan 100% kita ada di level 3, ya kita olahraga di 3 saja, atau bahkan di level 2. Ya, kalau misalnya kapasitas kita 100% kita sudah di level 7, ya kita berolahraga di level 5, 6 juga sudah bagus. Ya, jadi bukan satu hal yang harus mutlak kita kalau di level 7 olahraganya harus di level 8. Saya berada di level 5, berarti saya harus berolahraga di level 5 dan 6 dan 7 selalu. Tidak, sama sekali tidak. Ya. Jadi berolahragalah sesuai kemampuan Anda masing-masing, meskipun sudah ada di sini. Menyadari adanya pusaran ini, bahwa there's no other choice. Kalau kita tidak mengambil langkah untuk berolahraga, dalam hal ini latihan beban, yang akan memperkuat dan memperbagus, meningkatkan kesehatan dan fungsi semua komponen di sini, kalau kita tidak mengambilnya, apa pilihan kita yang lebih pasti? Ya, pasti di pusaran ini kan maksudnya. Ya, menyadari akan hal itu, bagi yang masih muda, yang belum tua, yuk, ya, yang masih sendinya, tulangnya, ototnya, organ metabolismenya semua masih kuat, buru-buru mulai yuk berolahraga, lakukan aktivitas latihan beban. Ya, bagi yang sudah di sini, it only means Anda ceritanya menggunakan kendaraan yang lebih kilometernya lebih panjang, yang tahun produksinya sudah lebih lawas. Tetapi apakah masih bisa digunakan kendaraan tersebut untuk keluar dan tiba dengan selamat? Yes, masih bisa. Ya, jadi berpikirlah seperti itu untuk mengeluarkan kita dari pusaran ini. Jadi kita perlu melawan sedikit ya false belief kita, atau bahkan mungkin self-limiting beliefs kita. Keyakinan kita yang membatasi atau menghalangi kemajuan diri kita sendiri.
Jangan salah bahwa apa yang terjadi di sini dengan segala hujan vonis yang terjadi pada diri kita bisa keluar dari kondisi tersebut provided apabila kita mengambil tindakan. Ya, kita sering ya, misalnya apalagi kita sebagai orang tua, saya juga seorang tua untuk anak saya, menasehati anak kita dan mengatakan, tidak masalah kamu memulai dari mana. Yang penting adalah kemana kamu mau pergi. Tidak masalah kamu mulai dari nol yang lebih rendah daripada orang lain. Yang penting adalah kamu mau memulai. You make the decisions to start. Untuk keluar dari kondisi itu. Jadi, your character, ya karakter kita tidak didefinisikan oleh kondisi kita. Ya, vonis itu tidak mendefinisikan kita. Yang mendefinisikan kita adalah keputusan kita bagaimana keluar dari kondisi tersebut. Mohon maaf sekali apabila terkesan menggurui, karena di tengah, seperti yang saya bilang tadi, di tengah hujan vonis dan informasi yang melemahkan hati, saya harap bisa memunculkan satu informasi yang menguatkan hati untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua, ya, agar bisa take action, mengambil keputusan, mengambil langkah jelas untuk menuju ke tingkat kesehatan yang lebih baik. Semoga ini menjadi satu penguatan hati. Apabila Anda merasakan informasi ini baik adanya, silakan bagikan kepada saudara Anda, orang tua Anda, ya, atau bahkan tetangga Anda, sahabat Anda, dan yuk buat satu komunitas sehat untuk bisa mengambil full tanggung jawab kesehatan pada diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak mengupayakan kesehatan untuk diri sendiri, siapa yang akan menyehatkan kita? Kira-kira demikian. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau kesan negatif yang mungkin muncul. Sekali lagi terima kasih. Kita bertemu lagi di episode berikutnya.